Bab 563. Apakah kamu berani? Qilian Zong, apakah kamu berani? Dengan suara nyaring, Harley Ye tiba-tiba maju selangkah, menatap langsung ke arah Qilian Zong di seberang pegunungan. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Tian Huang, tetapi pasukan sekte Yan Huang juga langsung menjadi ramai. Awalnya, mereka sudah bersiap untuk pertempuran berdarah, tetapi mereka tidak pernah menyangka Harley Ye akan berbuat seperti ini pada saat ini. Ini adalah sebuah perang taruhan besar yang membuat jantung berdetak kencang. Anak ini gila, sudut mulut Samuel Gu berkedut. Secara visual, orang ini gila. Master Wuya mengelus jenggotnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Seperti Jalvin Zong dan Liko Zong, ekspresi mereka juga menjadi serius dan ada cahaya samar yang tidak pasti di mata mereka. Sebelumnya dia tidak memberitahu kita bahwa dia akan melakukan pertunjukan seperti ini. Ekspresi leluhur keluarga Su berubah menjadi sedikit tertarik. Dia sepertinya tidak akan tenang bila mulutnya minta ditutup. Lensi menghela nafas, dalam adegan besar seperti ini, mungkin hanya anak ini yang berani mengatakan taruhan sebesar ini, keberanian ini, cekak. Mungkin dia benar-benar bisa menang. Di samping, leluhur sekte langit tersenyum santai. Dibandingkan dengan mereka, gunung spiritual Tian Huang juga ramai, diskusi banyak terdengar dan membuat banyak jantung orang berdebar-debar. Ini adalah taruhan besar. Aku tidak pernah menyangka bahwa Master Suci dari Sekte Yan Huang memiliki keberanian yang begitu besar. Tidak tahu diri. Selama diskusi, banyak orang sudah melihat ke atas gunung dan mata mereka tertuju pada Qilian Zong. Mereka juga ingin tahu apakah Tuan Suci mereka berani mengambil taruhan besar ini atau tidak. Tentu saja, sebagian besar orang di Tian Huang memiliki secercah harapan di mata mereka. Masih banyak orang yang menginginkan Qilian Zong bertarung, namun entah dia atau Master Yan Huang yang memang, pertempuran berdarah ini mungkin bisa dihindari. Hasil seperti itu, sama saja dengan bernegosiasi damai. Melihat Qilian Zong di gunung lagi, alisnya berkerut dan matanya menyipit. Dia siap untuk pertempuran berdarah. Dia bahkan tidak bisa tunduk pada Ryo Zong, jadi akankah dia tunduk pada generasi muda seperti Harley Ye? Jawabannya tentu saja tidak, tetapi tekadnya sudah bulat dan bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyerah. Membiarkannya mendengarkan perintah Harley Ye benar-benar lebih menderita daripada membunuhnya, karena dia adalah Master Suci Tian Huang yang juga memiliki harga dirinya tersendiri. Namun, tantangan Harley Ye datang di luar dugaannya. Dapat dikatakan bahwa itu berhasil membuatnya kewalahan, karena itu adalah pertaruhan besar yang menentukan nasib Tian Huang dan Sekte Yan Huang. Tapi tidak menyangka Harley Ye bisa mengatakan hal seperti ini, jika itu adalah dirinya, belum tentu dia memiliki keberanian seperti itu. Pukul dia. Seorang lelaki tua berjubah hitam di samping Qilian Zong mencibir, seseorang yang baru saja memasuki alam Kong Ming berharap bisa mengalahkan Master Suci. Lebih baik berhati-hati. Wanita berbaju merah di sebelah kiri mengerang, dia berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan dua pasukan, itu mengartikan dia memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Master Suci, kamu tidak boleh membuat kesalahan. Kamu ini sedang mendukung mereka dan menghancurkan semangat kubumu sendiri. Aku hanya mengatakan kebenaran. Qilian Zong, kamu adalah Master Suci dari Tian Huang. Kenapa? Apakah kamu tidak berani menerima tantangan seorang junior? Dalam suara kerumunan, Harley Ye mengucapkan kata-kata itu lagi di tengah-tengah gunung spiritual. Atau kamu takut? Harley Ye tersenyum santai, dengan banyak provokasi dalam nada suaranya. Takut, Qilian Zong mencibir, sejak aku naik ke posisiku yang sekarang, aku tidak pernah takut pada siapapun. Tidak takut, tapi mengapa tidak keluar untuk bertarung? Harley Ye juga mencibir.
Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Qilian Zong mendengus dingin, jika aku meninggalkan gunung, aku khawatir aku akan dibombardir oleh ratusan formasi pembunuh dari Sekte Yan Huang di saat berikutnya. Harry Qin, rencanamu sangat bagus. Mendengar ini, Harley Ye mengangkat alisnya, tersenyum santai dan melambaikan tangannya. Seluruh pasukan Sekte Yan Huang harap dengar, aku perintahkan kalian mundur 30.000 kaki. Master Suci, ini. Mundur, Harley Ye berkata dengan suara nyaring. Pasukan Sekte Yan Huang tidak berdaya, tetapi tetap mematuhi perintah Harley Ye dan mundur satu demi satu. Seperti Jalvin Zong dan lain-lain, ekspresi mereka serius, tetapi transmisi suara leluhur Sekte Langit memaksa mereka untuk mundur dengan pasukan Sekte Yan Huang. Dengan cara ini, di mata tentara Tian Huang, tentara Sekte Yan Huang benar-benar mundur 30.000 kaki. Setelah pasukan Sekte Yan Huang mundur dan hanya menyisakan Harley Ye yang berdiri di kehampaan. Dibandingkan dengan Tian Huang, meskipun sosoknya kecil, tapi punggungnya tinggi dan tegak seperti monumen. Sekarang, apakah itu cukup? Harley Ye memandang Qilian Zong dari kejauhan, nadanya masih provokatif. Qilian Zong sedikit mengernyit. Dia tidak pernah menyangka Harley Ye akan membuat pasukan Sekte Yan Huang mundur. Cara bermain kartu yang tidak masuk akal seperti itu membuatnya, yang dasarnya sombong, menjadi curiga. Kenapa kamu masih takut? Harley Ye tersenyum santai. Takut, hanya mengandalkan kamu saja ingin membuatku takut. Meskipun dia curiga, Qilian Zong tetap melangkah keluar. Jika dia bahkan tidak keluar dari gerbang gunung, namanya yang terkenal akan menghilang di depan dua pasukan Sekte Yan Huang dan Tian Huang, lalu namanya sebagai Qilian Zong juga akan menjadi bahan lelucon di dinasti Dacu. Dengan cara ini, keduanya saling berhadapan dalam kehampaan dan tubuh mereka ditatap oleh mata semua orang di Sekte Yan Huang dan Tian Huang. Alih-alih segera memulai pertarungan, Qilian Zong pertama-tama menatap cincin suancang yang tergantung di atas kehampaan, membuat cahaya api di matanya menyala. Selama bertahun-tahun, dia bermimpi memakai relik suci Sekte Yan Huang ini lebih dari sekali. Di masa lalu, dia gagal menjadi Master Yan Huang, lalu setelah Rio Zong menghilang, dia memimpin pengikutnya untuk meninggalkan Sekte Yan Huang, hanya karena ketidakterimaan di hatinya. Sekarang, ketika melihat cincin suancang ini lagi, suasana hatinya bisa dibayangkan. Kalau kamu kalah, kamu tidak akan ingkar janji, bukan? Saat Qilian Zong memandangi cincin suancang, Harley Ye menatap Qilian Zong dengan penuh minat. Aku Qilian Zong, selalu menepati janjiku. Qilian Zong mendengus dingin. Ketika kata-kata itu jatuh, Qilian Zong segera menembak, melangkah keluar dalam satu langkah, telapak tangan menghadap ke langit, berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit, menekan Harley Ye. Tekanannya seberat gunung dan sebelum benar-benar jatuh, bumi sudah mulai retak. Melihat ini, kekuatan spiritual di lautan diafragma Harley Ye bergejolak, maju selangkah, mengeluarkan tinju bahuang dan campuran banyak metode rahasia, ditambah semangat juang yang tak terkalahkan dan menghantam langit. Di bawah perhatian semua orang, tangan besar Qilian Zong yang menutupi langit dan tinju emas Harley Ye bertabrakan dalam kehampaan. Raungan yang mengguncang dunia tiba-tiba terdengar dan riak yang kuat, berpusat di persimpangan kepalan tangan dan telapak tangan, menyebar ke segala arah, bahkan ruang itu terdistorsi dan sebuah gunung tidak jauh terbelah di tempat. Sebegitu kuatnya, tidak hanya orang-orang Tian Huang, tetapi juga orang-orang Sekte Yan Huang terkejut. Hanya dalam satu serangan saja sudah terlihat kekuatan bertarung Harley Ye jelas tidak kalah dari Qilian Zong. Dalam kehampaan, Harley Ye dan Qilian Zong telah berhenti. Harley Ye hanya merasakan mati rasa di lengannya dan rasa sakit di tulang tangannya. Di sisi lain,
ekspresi Qilian Zong sedikit jelek dan alisnya berkerut, karena dia sudah terlalu meremehkan Harley Ye. Dia tidak pernah menyangka seorang alam Kong Ning yang akan memasuki tingkatan alam langit semua akan sebegitu kuatnya. Serang. Ketika Qilian Zong tercengang, Harley Ye menginjak galaksi dan dia menyerang seperti binatang primitif. Qilian Zong mendengus dingin, menginjak lautan awan dan bergerak ke arah Harley Ye dengan aura membunuh yang mengerikan. Bersambung. Bab 564, Master Yan Huang vs Master Suci Tian Huang. 8 tinju Bahuang. Segel naga 1000. Seiring pukulan keras, kekosongan meraung lagi dan dengan pukulan keras, keduanya terbang mundur kembali. Aku akan membunuhmu hari ini. Qilian Zong berteriak dengan marah, memuntahkan gada emas yang menyala dengan cahaya listrik, dipenuhi dengan aura perak dan suara gemetar itu memekakkan telinga, bahkan tidak ada orang yang berani melihat cahaya ilahi itu. Seiring terdengarnya suara dentangan pedang, pedang Cixiao juga muncul di tangan Harley Ye. Immortal Edge Sword. Segera, Harley Ye melambaikan tangannya, pedang Cixiao menunjuk Qilian Zong dan tak terhitung cahaya pedang terbang menjauh. Gelombang sungai besar menyapu langit. Qilian Zong juga menggunakan metode rahasia dan gada emas tiba-tiba bergerak dan membuat sungai dewa, sedangkan tebasan-tebasan yang terbang dari langit, semuanya ditenggelamkan oleh sungai dewa menjadi ketiadaan. Teknik Feng Shen. Ketika Harley Ye bergerak lagi, tubuhnya seperti angin, hampir tidak terlihat. Sebelum Qilian Zong bisa menggunakan kekuatan gaibnya, dia menusuk sungai dewa dengan pedang, mencapai bagian tengah alis Qilian Zong. Suara pedangnya kera dan serangan tunggalnya adalah langkah besar dengan membawa kekuatan yang menghancurkan. Melihat ini, ekspresi Qilian Zong membeku dan dia jelas merasakan ancaman dari pedang pembunuh Harley Ye, yang cukup untuk menusuknya. Di dalam kilat, Qilian Zong membuat segel dengan satu tangan, lalu bergumam pelan, Tianji Daoyuan. Segera, pusaran yang berputar cepat muncul di depannya, menelan esensi langit dan bumi serta menghembuskan esensi Taoisme. Harley Ye menusuk pusaran dengan pedang, tusukannya ini tak tertandingi, sepertinya sebuah pedang ditusuk ke dalam rawa. Semua jari surga. Pada saat ini, Qilian Zong mendengus dingin, menunjukkan cahaya ilahi dengan jarinya, dan mendekati tenggorokan Harley Ye. Harley Ye bereaksi sangat cepat, tiba-tiba berbalik ke samping, tetapi tetap terluka. Lubang darah menyembul dari bahu kirinya, darah emas berceceran, tulang bahu semuanya pecah dan masih ada cahaya berkedip di lukanya. Meskipun dia memiliki kemampuan penyembuhan yang mengerikan, namun itu tetap tidak mampu menyembuhkan lukanya. Namun, Harley Ye bukanlah tipe orang yang membiarkan dirinya menderita. Ilmu 1 jari matahari dan 6 nadi supernatural, menembus kekuatan supernatural. Harley Ye berbalik dan tiba-tiba mengerahkan ilmu 1 jari matahari dan 6 nadi supernatural dalam sekejap. 1 jari seperti cahaya keemasan, kuat dan mendominasi, di mana dada Qilian Zong langsung tertusuk ketika dia maju. Sial! Qilian Zong berteriak dengan marah, mengabaikan cedera sama sekali, bergerak selangkah, lalu menyerang. Harley Ye memiliki penglihatan dan tangan yang cepat, lalu pedang Tian Ke dikerahkan mengenai bagian atas kepalanya. Satu serangan Qilian Zong mengenai pedang Tian Ke dengan kuat dan mengeluarkan suara pedang yang tumpul. Telapak tangan ini sangat kuat, hingga Harley Ye dibuat terluka, darah di dalam tubuhnya bergejolak dan seteguk darah menyembur keluar. Kamu masih jauh. Dengan dengusan dingin lain dari Qilian Zong, Harley Ye, yang belum menstabilkan tubuhnya, terlempar ratusan kaki jauhnya dengan telapak tangannya. Butuh lebih dari puluhan jungkir balik sebelum dia berhenti. Kamu layak menjadi Master Suci Sekte Yan Huang.
Qilian Zong terhanyut oleh aura pembunuh. Dia sepertinya tidak ingin memberi Harley Ye kesempatan untuk bereaksi. Di seberang kehampaan, dia langsung memajukan dirinya ke depan Harley Ye lagi. Dia melihat bahwa Harley Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan ada seringai di sudut mulutnya. Melihat ini, terutama ketika dia melihat seringai di sudut mulut Harley Ye, hati Qilian Zong membeku. Dia memiliki firasat yang sangat buruk dan ingin berhenti, tetapi sudah terlambat. Harley Ye sudah membuka mulutnya dan auman teknik kemarahan naga menghancurkan langit. Qilian Zong yang malang langsung bertabrakan dan sebelum dia bisa menggunakan kekuatan supernaturalnya, dia terbang keluar. Kali ini giliranku. Harley Ye melangkah keluar dengan tiba-tiba, seperti sinar emas dan langsung tiba di depan Qilian Zong, lalu memukul Qilian Zong hingga dia terbang keluar. Pukulan Harley Ye membawa auman binatang dan dia lebih seperti binatang buas primitif karena memiliki tubuh suci zaman purba, hingga membuat Qilian Zong kewalahan. Adegan di kehampaan sangat mempesona, di mana Qilian Zong dari alam langit semu menjadi begitu mengenaskan ketika bertarung jarak dekat dengan Harley Ye. Setiap kali dia ingin menggunakan kekuatan gaib, semuanya akan diinterupsi terlebih dahulu oleh Harley Ye. Pertarungan macam apa ini? Di sisi sekte Yan Huang, Samuel Gu dan yang lainnya menarik sudut mulut mereka. Bertarung dengan alam langit semu dalam jarak dekat. Aku tidak menyangka anak ini memiliki kemampuan magis untuk bertarung. Dibandingkan dengan mereka, ekspresi di sisi Tian Huang tidak terlalu baik. Anak ini aneh. Dalam diskusi, teriakan marah Qilian Zong bergema di langit. Dia menerima sebuah pukulan, kemudian mundur dengan cepat. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan sebuah gunung yang megah muncul dengan ledakan. Hancurkan untukku. Harley Ye mendengus, naik ke langit dan 8 tinju bahuang yang bercampur dengan banyak metode rahasia, menyerang dengan kuat. Gunung yang belum benar-benar mendarat, dihancurkan oleh pukulan Harley Ye. Bunuh. Serang. Keduanya membunuh dari kedua sisi kekosongan. Di satu sisi, Harley Ye menginjak galaksi emas, dengan kepalanya tergantung di langit berbintang, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan dan tubuhnya menyilaukan dengan cahaya keemasan, seperti tubuh dewa yang dilemparkan ke dalam emas. Dia adalah dewa perang yang luar biasa. Di satu sisi, Qilian Zong menginjak lautan awan dan sungai dewa yang bergulung, tubuhnya juga bersinar tanpa batas, seperti raja dewa di dunia. Endless Yin Yang, Tao Evolusi. Jurus 8 naga, 9 istana segel surgawi. Teknik Feng Shen, tinju bahuang. Campuran surga dan keberuntungan, berbaris dengan abadi. Pertempuran berikutnya sangat ganas. Keduanya seperti raja di dunia. Mereka menguasai 9 langit dan menyerang menggunakan metode rahasia mereka sendiri, hingga membuat ruang hampa hancur. Seiring meningkatnya perang, darah merah dan darah emas mengalir dari langit virtual, bahkan masing-masing darahnya pun berubah menjadi aura darah dan saling menyerang. Di atas langit, karena pertempuran antara keduanya, dunia terbelah menjadi 2. Di timur, di sisi Harley Ye, cahaya keemasan bersinar dan menyilaukan, seperti istana 9 surga. Di barat, di sisi Qilian Zong, langit dan bumi berkilauan dengan kemegahan perak dan cahaya ilahi memancar ke segala arah, seperti dewa 9 surga. Langit dan bumi terus-menerus bergetar pada saat ini, ruang hampa runtuh, langit virtual retak dan adegannya benar-benar luar biasa. Master Yan Huang dan Master Suci Tian Huang yang merupakan panglima tertinggi kedua pasukan, saling menyerang. Sesaat sebelumnya, Harley Ye memasuki dunia perak Qilian Zong seperti dewa perang, tetapi sesaat kemudian, dia ditolak oleh Qilian Zong dan dunia emasnya dimasuki oleh Qilian Zong dengan paksa. Dalam bolak-balik seperti itu,
keduanya menyerang dan mereka bertarung lebih dari 300 gerakan tanpa ada pemenang. Apakah anak itu adalah siluman? Di Gunung Tianhuang, lelaki tua berpakaian hitam di alam langit semu menjadi terkejut. Sudah aku katakan sebelumnya, Harry King tidak mudah. Di sampingnya, wanita berbaju merah mendengus dingin. Apakah masih sedikit legenda tentang dia akhir-akhir ini? Dia memiliki modal yang cukup untuk melompati tantangan. Tapi ini terlalu berlebihan. Dia hanya seorang Alam Kong Ming tingkat pertama. Dibandingkan dengan Tian Huang, suara teriakan di Sekte Yan Huang sangat kencang hingga dapat menghancurkan bumi. Meskipun Master Suci mereka masih sedikit lebih rendah, tetapi patut ditekankan bahwa dia hanya Alam Kong Ming tingkat pertama, sedangkan Qilian Zong adalah alam langit semu. Master yang hanya selangkah lagi memasuki alam Kong Ming yang bisa bersaing dengannya dan membuat pertarungan seri, jadi meskipun Master Yan Huang kalah, dia tidak kalah dengan malu. Bersambung.